Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Niksantato Christian, NIM 235610006 dari program studi Sistem Informasi yang mengambil mata kuliah pemrograman teknologi mobile. Pada video ujian akhir semester kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi Sampaku, yaitu sebuah bank sampah digital berbasis mobile yang saya bangun menggunakan React Native Expo, di mana latar belakang pembuatan aplikasi ini adalah karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Namun, masih banyak masyarakat yang belum tahu cara mengelola sampah dengan benar atau di mana harus menyetorkan sampah agar bisa didaur ulang. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa sekitar 70% sampah rumah tangga belum terkelola dengan baik. Tujuan dari aplikasi ini adalah memudahkan masyarakat menyetor sampah dari rumah, memberikan insentif berupa poin yang bisa dikumpulkan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang, kemudian membangun pengelolaan bank sampah dalam memantau aktivitas setoran. Aplikasi ini saya bangun menggunakan React Native dengan Expo dan penyimpanan data lokal menggunakan Async Storage. Untuk build aplikasi, saya menggunakan EAS Build dari Expo. Oke, baik, saya akan menunjukkan program yang saya buat untuk aplikasi Sampaku. Di sini saya menggunakan React Native untuk membangun aplikasi dengan komponen-komponen dasar seperti Save Area View, kemudian ada alert, ada status bar, ada style sheet, ada text input, kemudian ada touchable opacity, ada view. Kita lihat di bagian handle register. Baik, untuk aplikasi ini saya punya beberapa fungsi yang saya pakai. Yang pertama itu fungsi register. Itu di sini user bisa membuat akun baru dengan username dan password. Password akan disimpan di async storage dengan key user underscore dollar buka kurung username tutup kurung. Kemudian fungsi ini juga untuk melakukan validasi seperti memastikan password minimal 4 karakter dan password sama dengan konfirmasi password. Kemudian kita masuk ke fungsi login. Di sini saya mengecek apakah user sudah terdaftar atau belum. Jika user adalah admin dengan username Rizky dan password Rizky 30, maka akan masuk ke panel admin. Untuk user biasa sendiri, sistem akan mencocokkan password yang dimasukkan dengan yang tersimpan di async storage. Jika tidak ada, user akan diarahkan ke halaman registrasi. Oke, kita masuk ke fungsi inti dari aplikasi ini, yaitu fungsi setor sampah, di mana saat user memilih jenis sampah dan berat, aplikasi akan menghitung poin secara otomatis berdasarkan jenis sampah, di mana terlihat di sini bahwa untuk plastik poinnya per kilonya 10, untuk kertas poin per kilonya 8, untuk kaca poin per kilonya 5, kemudian untuk logam poin per kilonya 15. Kemudian untuk sampah lainnya mungkin akan ada poin, yaitu 3 poin. Setelah itu poin bertambah dan transaksi disimpan ke dalam riwayat. Dengan key poin underscore dollar buka kurung username. Kemudian dan riwayat underscore dollar kemudian username username. Selanjutnya
di sini data akan tetap tersimpan meskipun user logout dan login kembali. Selanjutnya kita masuk ke handle logout. Nah, untuk fungsi logout-nya sendiri di sini kita lihat bahwa fungsi logout adalah fungsi yang hanya menghapus session login. Jadi dia tidak menghapus data poin atau riwayat. Jadi ketika user login kembali, semua data tetap ada. Ini fungsi login. Ini fungsi logout. Selanjutnya kita masuk ke dalam load user data. Kita lihat di sini. Ya, untuk bagian load user data. Di sini khusus untuk admin, saya membuat fungsi load user data, di mana fungsi ini mengambil semua data user yang tersimpan di async storage lalu menampilkan di panel admin. Admin bisa melihat siapa saja user yang sudah terdaftar, total poin mereka, dan riwayat setoran masing-masing. Oke. Setelah itu ada bagian style. Nah, ini untuk stylenya saya menggunakan style sheet dengan desain gradien hijau, card dengan shadow, dan emoji untuk mempercantik antarmuka. Semua elemen UI ini dirancang agar mudah digunakan dan menarik. Mungkin sekian penjelasan mengenai kode program aplikasi Sampaku. Oke, kita akan lanjutkan ke demo aplikasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa aplikasi yang saya buat adalah namanya Sampaku. Kita mulai demo aplikasinya. Kita masuk. Di bagian ini saya login dulu sebagai user baru yang belum punya akun. Saya lakukan pendaftaran, masukkan nama. Contohnya Ronaldo. Passwordnya Ronaldo 123. Oke, kita daftarkan. Akun berhasil dibuat, silakan login. Kita login sebagai username Ronaldo. Isikan passwordnya. Login. Halo, selamat datang. Oke, total poinnya masih 0, setor sampahnya masih 0, sama riwayat setoran. Ini adalah 3 fitur yang ada pada aplikasi Sampaku. Kemudian dia mulai melakukan setor sampah. Contohnya sampah kertas, beratnya 5 kilo. Nah, berhasil, sukses. Terlihat bahwa di riwayat setoran terlihat sampah kertas 5 kilo dapat poin 40 poin di tanggal 7. Kemudian kita lihat bahwa total poinnya 40 seperti yang ada pada riwayat setoran. Kita keluar. Sekarang kita login sebagai admin. Masukkan username-nya dulu sama passwordnya. Oke, admin berhasil login. Untuk fitur yang lain sama seperti fitur user biasa. Yang menjadi pembedanya adalah ada bagian admin di sini. Nah, admin ini dia bisa melihat data semua user yang sudah upload. Ada Ronaldo yang tadi kita sudah upload sampah yang di sampah kertas 5 kilo dapat poin 40. Dan ini yang sebelumnya saya uji coba. Setelah itu kita kembali ke dashboard. Jadi admin juga bisa melakukan input. Admin juga bisa melakukan input setor sampah.
Contohnya sampah kaca, beratnya 3 kilo. Kita lakukan setoran. Nah, sukses dapat 15 poin. Kita cek. Ya, kaca 15 poin. Kembali ke dashboard. Mungkin sekian dari demo aplikasi sampahku yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, sebagai kesimpulan, aplikasi sampahku ini berhasil dibuat dengan fitur-fitur lengkap, yaitu registrasi dan login dengan password per user, kemudian setor sampah dengan perhitungan poin otomatis, kemudian riwayat transaksi yang tersimpan, kemudian panel admin untuk memantau semua user, kemudian penyimpanan data permanen menggunakan async storage. Keunggulan aplikasi ini mudah digunakan dengan antarmuka yang sederhana, kemudian ada poin instan setiap kali setor sampah, kemudian ada data tetap tersimpan meskipun logout atau HP dimatikan, kemudian admin panel untuk memantau semua user, kemudian UI menarik dengan desain profesional. Aplikasi ini masih bisa dikembangkan dengan beberapa fitur seperti notifikasi pengingat setor sampah, kemudian GPS untuk mencari bank sampah terdekat, kemudian integrasi dengan e-wallet untuk penukaran poin. Mungkin itu, demikian presentasi UAS pemrograman teknologi mobile saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.